Berapa banyak orang Kristen mendengar khotbah-khotbah yang menyesatkan, tapi mengatakan amin. Berapa banyak orang Kristen mendengar pengajaran yang miring-miring, tapi sambil berteriak, yes, yes, yes. Itu menunjukkan bahwa betapa mudahnya disesatkan. Dulu ketika saya menyanggah ajaran Erastus Sabdono tentang Yesus sebagai Theos dan Hotheos, banyak sekali mereka marah pada saya. Lalu dia mengajarkan tentang, Erastus Sabdono mengajarkan tentang Major God and Minor God, Allah mayor dan Allah minor. Allah Bapa itu Allah mayor dan Yesus Kristus Allah minor. Itu bukan cuma salah, itu sesat, itu ajaran saksi Yehova. Yahweh, YHWH, atau dipanggil Adonai, Allah Israel, ya. Yod-He, Wohe, hurufnya begini. Nah, pekerjaan Bapa ini dilakukan oleh Yesus. Yahwehlah terang, Yahwehlah keselamatan, juru selamat, Yahweh gembala yang baik. Dan di dalam melaksanakan itu, Yesus yang melaksanakan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat, sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Sudah diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Tapi berapa pengikut dia? Banyak sekali. Jadi bagi saudara yang belum tahu siapakah Erastus Sabdono, saya beritahu saudara sekarang bahwa dia adalah salah satu pengajar sesat terpopuler di Indonesia dengan pengikut yang begitu banyak, bahkan punya STT sendiri. Dia adalah ketua STT Ekumene yang membawahi berbagai mahasiswa yang ada, termasuk dia juga mempunyai gereja sendiri, gereja yang besar
yang sebelumnya dia berada di dalam sinode GBI, kemudian dia keluar daripada sinode tersebut, bikin gereja sendiri. Dan saudara-saudara, bahkan saya tidak habis pikir, Erastus bisa mengajarkan bahwa Yesus mati 2 kali. Pertama, dia mati sebelum dia jadi manusia, karena dia dibunuh oleh Allah Bapa. Dan mati yang kedua, mati di atas kayu salib. Saya kasih kutipan dari bukunya langsung, ya. Buku Tritunggal halaman 67. Dia bilang, dalam keberadaannya sebagai anak, Allah anak Tuhan Yesus menundukkan diri kepada Bapa di surga. Bapa yang memberi kemuliaan, Bapa juga yang bisa mengambil kemuliaan yang telah diberikan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Bapa bukan milik Tuhan Yesus sendiri. Dengan keadaan ini maka ada kemungkinan Allah anak bisa dilucuti atau dikosongkan, kenosis. Dengan kalimat lain yang tidak enak didengar adalah dibunuh. Sama seperti kalau manusia dihilangkan nyawanya, maka tinggal rohnya. Demikian pula Allah anak dibunuh, yang ditransplantasikan pada rahim Maria. Allah anak tidak pernah menjadi roh saja tanpa dibunuh oleh Allah Bapa. Dalam hal ini Allah anak benar-benar kehilangan semua kesadaran dalam segala hal yang disamakan dengan manusia, dilahirkan ke bumi dengan proses seperti halnya manusia dilahirkan. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri, jadi manusia. Sudah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. 2 kali loh tandus mati itu. Dari Allah anak di surga dibunuh, dikosongkan loh. Semua kenangan, ingatan dihilangkan, jadi nol. Mati, asli mati. Lalu di kayu salib mati lagi. Kita cuma mati sekali, nggak bisa hidup, harus 2 kali juga matinya. Sama 2 kali kita mati. Yesus 2 kali mati loh, kita harus 2 kali juga loh. Mati sekarang, mati dagingnya, baru bangkit, beri kemuliaan. Yesus itu sekali Allah, tetap Allah. Maka dalam Alkitab, Good News Bible, dibilang He always had the nature of God. Dia selalu ada dalam rupa Allah, hakikat natur Allah. Jadi Yesus itu Allah dilucuti, bagaimana dihabiskan semua sampai ingatan-ingatan hilang seperti kata Erastus itu. Ini ajaran menyesatkan. Nah, terus apa artinya Yesus mengosongkan diri? Mengosongkan diri itu bukan berarti hilang Allahnya, habis semua. Semua keberadaannya, sifat Allahnya, natur Allah tetap ada. Mengosongkan diri artinya waktu dia jadi manusia, dia rela tidak pakai semua itu demi memudahkan hidupnya. Dia maha hadir, dia bisa hadir di mana, tapi dia tidak pakai. Makanya jalan capek-capek, naik perahu, pinjam keledai. Dia maha tahu, tapi dia tidak pakai itu. Maka dia bilang tentang hari dan saat itu tidak ada orang tahu. Dia maha semuanya. Berarti Yesus itu dikosongkan, direndahkan, bukan dengan mengambil sesuatu dari dirinya, tapi menambahkan sesuatu. Dia mengosongkan diri, bukan kehilangan Allah, tapi ketambahan manusianya. Maka kenosis itu bukan berarti Yesus kehilangan sesuatu, tapi Yesus ketambahan sesuatu. Ketambahan sesuatu yang buruk, yakni hakikat manusia. Itu makna dari kenosis. Tapi ini orang mengartikan Yesus dibunuh oleh Bapa, dikosongkan, dilucuti, dihabis-habiskan sampai tidak punya kenangan sama sekali. Dan ada begitu banyak orang bodoh, haleluya. Betapa mudahnya domba-domba disesatkan.